Menurut psikologi, ini 8 tanda tersembunyi pasangan berbohong saat dikonfrontasi. Curiga pasangan sedang berbohong atau tidak setia terhadap kamu. Pikiran buruk kita emang tidak selalu benar. Namun, gak ada salahnya juga untuk sesekali mendengarkan naluri. Terutama jika kamu emang merasa punya alasan untuk curiga. Membongkar kebohongan pasangan yang tidak setia emang bukan perkara mudah. Kamu bisa melakukan konfrontasi membabi buta tanpa alasan yang logis dan mengharapkan pengakuan darinya. Dr. Paul Ekman, seorang psikolog ternama, mengatakan, kalau kamu bisa mencari tahu kebohongan seseorang melalui pesan, tidak langsung yang tersirat dari kata-katanya, dan menurut buku Super Handbook for Perfectly Detector in Relationship, seorang yang sedang berbohong sebenarnya menyampaikan pesan komunikasi yang tidak dia sadari dalam ucapannya. Pesan-pesan tersebut menyiratkan bahwa dia sedang berusaha memanipulasi suatu fakta atau menyembunyikan kebenaran dari awal berbicara. Yang pertama, kata-kata yang ambigu. Jika pacar menjawab dengan kata mungkin, sort of, atau semacam itu saat ditanyai, kamu perlu waspada dan menggali lebih dalam. Menurut Martin Surjo dalam buku The Black Box of Life Detector, penggunaan kata-kata di atas mengandung ketidakpastian yang tinggi. Kemungkinan besar sengaja digunakan untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya. Yang kedua, pernyataan yang terlalu sedikit. Pesan komunikasi yang kedua adalah pernyataan yang terlalu sedikit saat diminta mendeskripsikan sesuatu, sehingga berkesan tidak jelas. Orang yang sedang menutup-nutupi sesuatu biasanya tidak siap ketika dihadapkan pertanyaan yang tiba-tiba, karena tidak menguasai materi kebohongan yang sedang dibicarakannya. Dia akan menjawab dengan pertanyaan yang mengandung informasi sedikit mungkin. Namun, pesan komunikasi yang satu ini baru bisa terlihat jika kamu mengutarakannya pertanyaan yang belum pernah kamu ajukan sebelumnya. Tanda-tanda kebohongan ini juga akan sulit terlihat jika pasangan adalah pembohong yang ahli. Yang ketiga, penggunaan kalimat-kalimat pasif. Suatu hari kamu bertanya kepada pasangan, gimana acaranya kemarin? Pulangnya gimana? Kok nggak ngabarin? Kemudian pasangan kamu menjawab, acaranya biasa aja, pulang jam 10 dianterin. Perhatikan kata dianterin. Kata kerja pasif ini sifatnya tidak terlalu gamblang subjeknya. Pasangan bisa dengan mudah menyebutkan nama temannya dan apa aja yang terjadi saat mereka di perjalanan pulang. Yang keempat, membawa nama Tuhan atau agama. Demi Allah yang aku nggak ngapa-ngapain. Bersumpah sambil membawa-bawa nama Tuhan atau agama merupakan pengalihan psikologis yang biasa dilakukan oleh seseorang saat dia merasa putus asa, ingin kebohongannya dipercaya lawan bicara. Ini adalah fakta yang sering ditemukan pakar psikologi kriminal di lapangan. Yang kelima, pernyataan yang merujuk atau bertele-tele. Jenis pesan komunikasi selanjutnya adalah pesan yang merujuk. Kalau kamu sedang melakukan konfrontasi terhadap pasangan dan dia sangat pandai bicara serta sering mengatakan kalimat-kalimat yang merujuk, kamu perlu waspada. Contohnya pertanyaan seperti, aku udah bilang aku nggak mungkin macem-macem. Penggunaan kalimat-kalimat panjang disertai pendahuluan yang berputar-putar dan tidak langsung pada inti masalah juga perlu diwaspadai. Ini adalah upaya pengalihan dalam bentuk penciptaan kredibilitas yang bertujuan untuk membuat kamu lupa pada pertanyaan semula. Yang keenam, menggunakan orang lain di pernyataan. Kata temanku seperti itu contohnya kurang lebih. Kalau pasangan sering menggunakan orang lain di dalam pernyataannya saat dikonfrontasi, kamu perlu curiga juga. Tidak selamanya bohong emang, namun ada indikasi
informasi yang disembunyikan, atau fakta yang sengaja dibuat ambigu dalam pernyataan seperti itu. Menurut seorang profesor dari University of Texas, orang yang sedang berbohong kerap menghindari kalimat kepemilikan yang menggunakan dirinya sendiri sebagai subjek pelaku untuk menghindari tanggung jawab atas hal-hal yang sudah dia lakukan. Yang ketujuh, memutarbalikan pertanyaan. Jenis pesan komunikasi selanjutnya adalah membalikan pertanyaan kepada pihak yang melakukan konfrontasi. Kamu kok gitu kalau ditanyain selalu nggak jawab? Lah, kamu sendiri kalau kemana-mana nggak ngasih tahu. Minggu lalu itu kemana? Ini adalah pola pengalihan klasik yang paling sering dilakukan oleh seorang pembohong. Yang kedelapan, tanggapan yang lambat. Jeda yang terlalu lama saat hendak menjawab pertanyaan bisa saja menunjukkan seseorang sedang berbohong. Menurut pakar psikologi, De Paulo dan Morris, kondisi otak seseorang yang sedang berbohong adalah merekonstruksi kalimat jawaban yang menyebabkan adanya jeda waktu panjang sebelum menjawab pertanyaan. Thank you. Like jika suka video ini, share jika bermanfaat. Bye-bye.